I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Etika Bisnis Islam kelas 5B Ekonomi Syariah yang beranggotakan saya sendiri Suci Indriasari dengan NIM 63020210047 dan dua rekan saya yaitu Mbak Fatin Farhanah dengan NIM 63020210056 dan Mbak Angelika dengan NIM 63020210057. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hubungan antara etika bisnis Islam, usul fikih, fikih muamalah dan hukum komersial. Baik, sebelum masuk pada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kedua rekan saya akan memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan kami sampaikan. Pada etika bisnis Islam akan menjadi semakin relevan dalam praktik bisnis kontemporer, khususnya dalam dunia bisnis yang dianggap sebagai ekspresi etika bisnis Islam kontemporer. Dalam bidang kajian yang spesifik, para ulama telah mendalami topik-topik seperti konsep fikih muamalah, akad ba'i yang mengacu pada hubungan jual-beli berdasarkan konsep halal dan haram. Selain itu, para ulama telah melihat dan landasannya dalam Al-Quran dan hadis, serta penerapan metode dalam praktik bisnis Islam. Lebih lanjut lagi, peneliti telah mengeksplorasi dampak nilai-nilai etika Islam terhadap pemikiran kognitif umat Islam yang taat dalam konteks bisnis strategis. Secara keseluruhan, studi etika bisnis Islam adalah bidang yang beragam dan memiliki banyak segi yang mencakup berbagai aspek praktik bisnis dan implikasinya terhadap masyarakat modern. Terdapat 3 pembahasan yang akan kami uraikan pada video kali ini. Yang pertama mengenai hubungan antara etika bisnis Islam dengan usul fikih, lalu yang kedua adalah hubungan antara etika bisnis Islam dengan fikih muamalah, dan yang terakhir adalah hubungan antara etika bisnis Islam dengan hukum komersial. Baik, langsung saja penyampaian materi akan langsung dijabarkan oleh kedua rekan-rekan saya. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Angelika, NIM 057. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai hubungan etika bisnis Islam dengan usul fikih. Apa sih usul fikih itu? Terus bagaimana relevansi antara etika bisnis Islam dengan usul fikih itu? Usul fikih sendiri merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas antara kaidah-kaidah, teori, serta metode maupun cara mengendalikan hukum-hukum Islam secara terperinci yang bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Contohnya, yaitu mewajibkan seorang muslim untuk mengonsumsi makanan maupun produk halal, baik itu dari cara memperolehnya maupun dari zatnya. Begitu juga dengan produksi, seorang produsen harus memenuhi syarat halal, baik proses produksinya, penyediaan bahannya, pengolahannya, maupun pendistribusian produk jasa maupun barang tersebut. Kemudian untuk relevansi etika bisnis Islam dan usul fikih sendiri, berfokus menjelaskan mengenai dasar-dasar pengambilan hukum dalam Islam yang mana bersumber dari Al-Quran dan hadis. Misal, dalam usul fikih, membahas tentang istihad, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pembahasan dalam usul fikih. Beberapa bahasan dalam usul fikih yaitu fokus menjelaskan tentang bagaimana dasar-dasar pengambilan hukum dalam Islam. Maka dari itu, materi yang ada dalam usul fikih meliputi kajian tentang 2 sumber hukum utama yang telah disepakati oleh para ulama kekuatannya, yaitu Al-Quran dan juga hadis, dan beberapa metode lainnya dalam pengambilan hukum. Misalnya, dalam usul fikih membahas tentang ijtihad, ijma, qiyas, istihsan, maqasid al-syariah, istihsan, urf, syarat al-zariyah dan fat al-zariyah, mazhab asy-syafi'i, dan lain sebagainya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang hubungan antara etika bisnis Islam dan juga fikih muamalat. Ada 3 poin dalam hal ini. Untuk poin yang pertama adalah pengertian fikih muamalat. Fikih muamalat terdiri dari kata fikih dan muamalat. Makna fikih secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar yang bermakna kata benda atau bermakna kata kerja. Fikih berasal dari kata fikha, faqiha, yafqahu yang berarti memahami, mengerti, dan juga mengetahui. Adapun makna muamalah adalah jamak dari muamalah, diambil dari kata al-amal, yaitu kata umum yang mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh semua mukhalaf. Muamalah adalah aktivitas antar manusia yang berkaitan dengan aspek kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa fikih muamalat adalah pengetahuan tentang ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang terkait dengan hubungan
Selanjutnya poin yang kedua yaitu tentang objek-objek kajian dalam fikih. Secara umum fikih mempunyai 4 objek kajian, yaitu untuk yang pertama hubu ibadah yang berarti seperempat yang berkaitan dengan ibadah. Untuk yang kedua hubu muamalat yang berarti seperempat yang membahas tentang muamalat. Untuk yang ketiga adalah hubu munahad yang berarti seperempat yang membahas tentang pernikahan. Dan yang terakhir adalah hubu al-jinayat yang berarti seperempat yang membahas tentang hukum pidana. Selanjutnya adalah relevansi etika bisnis Islam dengan hubu muamalat. Adapun relevansi antara kajian fikih muamalah dengan etika bisnis Islam adalah segala hal yang terkait dengan etika bisnis Islam akan selalu masuk dalam kajian fikih muamalat. Misalnya, jika dalam fikih muamalat dengan terperinci membahas tentang akad dalam sebuah transaksi, maka dalam etika bisnis Islam akad tersebut akan dilihat secara benar atau salah dan juga secara baik atau buruk. Materi terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hubungan antara etika bisnis Islam dengan hukum komersial. Hukum itu sendiri adalah sebuah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dimana fungsinya untuk mengatur kehidupan masyarakat dan juga memberikan sanksi bagi siapa saja yang akan melanggar hukum tersebut. Hukum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada hukum privat, yang mana berfungsi untuk mengatur kepentingan individu manusia dan berkaitan dengan permasalahan publik. Misal, hukum perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hukum publik, yang mana berfungsi untuk mengatur tentang kepentingan publik, sebagai contoh, hukum negara, yang terdiri atas hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pidana, dan sebagainya. Untuk komersial sendiri bukan sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum komersial mencakup semua aturan yang mengatur aktivitas bisnis dan juga perdagangan. Dalam menentukan hukum, maka kita juga perlu sumber dari hukum tersebut. Yang pertama ada sumber hukum bisa bersumber dari perundang-undangan, di mana dapat berasal dari UUD, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan pelaksana. Dalam perundang-undangan ekonomi, diatur dalam hukum perdata seperti membahas tentang perseroan terbatas, pasar modal, perbankan, dan lain sebagainya. Untuk kedua ada perjanjian atau kontrak yang biasanya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan, yang mana biasanya perjanjian ini mengikat pembuatnya, jadi perjanjian hanya berlaku untuk pihak yang membuatnya saja. Yang ketiga ada traktat. Perjanjian antar negara bisa dibuat oleh 2 negara maupun banyak negara. Contoh traktat di bidang ekonomi Islam yang dilakukan Indonesia adalah perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Yang keempat ada jurisprudensi. Keputusan dari hakim terdahulu dapat digunakan sebagai pedoman pada para hakim untuk menyelesaikan kasus yang sama. Yang kelima ada doktrin, ajaran, tentu prinsip yang mendorong sesuatu seperti mengatur tindakan kita sehari-hari. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan mengenai kaitan hubungan antara etika bisnis Islam dengan hukum komersial, di mana masing-masing berkaitan dengan bagaimana seharusnya seorang pembisnis melakukan aktivitas bisnisnya. Ketika masuk dalam bahasan etika Islam, maka bisnis harus mempertimbangkan aspek baik dan buruk dalam bisnis tersebut sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam konteks hukum komersial, dalam bisnis menjadi penegas bahwa bisnis yang baik harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik dari skala lokal maupun global. Pada diskusi kemarin, kami juga membahas mengenai hubungan antara usul fikih dengan ekonomi syariah yang terletak pada pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks ekonomi, yang mana ekonomi syariah berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi, termasuk prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Usul fikih membantu dalam merumuskan landasan hukum yang memandu praktik ekonomi syariah, misalnya konsekuensi seperti riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyia atau perjudian. Dalam ekonomi syariah dapat dianalisis dan diterapkan melalui prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam usul fikih. Dengan memahami prinsip-prinsip usul fikih, praktisi ekonomi syariah dapat mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam berbagai interaksi ekonomi. Lalu kami juga membahas mengenai hukum multi-level marketing,
yang mana hal tersebut termasuk kepada unsur marketing yang hukumnya haram, karena dalam marketing tersebut terdapat unsur penipuan. Namun dapat dikatakan halal bila bonus yang didapatkan merupakan bonus yang berwujud sebagai barang. Dikatakan haram karena multi-level marketing ada yang mempraktikkan skema money game, ponzi, dan piramida yang berjangka merugikan. MLM tidak diperbolehkan oleh hukum Islam karena akadnya mengandung gharar atau spekulatif, di mana setiap anggota yang sudah membeli produknya mengharapkan keuntungan yang lebih banyak. Sedangkan dalam hukum komersial juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 mengenai larangan kegiatan MLM telah diatur dalam pasal 21 huruf K, di mana menjelaskan bahwa perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan dilarang melakukan kegiatan dengan membentuk jaringan pemasaran dengan skema piramida. Dan kami juga membahas mengenai joki pada game online yang hukumnya boleh, tetapi kita harus mengkaji ulang lagi apakah hal tersebut membawa dampak yang negatif atau positif. Apabila joki yang dilakukan membawa dampak yang positif, maka boleh dilakukan. Contohnya joki game yang ditujukan untuk tujuan hanya untuk bersenang-senang saja. Baik, setelah pemaparan materi yang telah dua rekan saya sampaikan, saya akan merangkum sedikit pemaparan materi tersebut, yakni bahwa fikih muamalat berisikan mengenai bagaimana hukum-hukum transaksi dalam bisnis kontemporer, seperti bisnis berbasis layanan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan lain sebagainya. Dan relevansi antara kajian fikih muamalat dengan etika bisnis Islam adalah segala hal yang terkait dengan etika bisnis Islam akan selalu masuk dalam kajian fikih muamalat sebelumnya. Lalu etika bisnis Islam dan hukum komersial memiliki keterkaitan karena keduanya berkontribusi pada pengaturan dan pengembangan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, etika bisnis Islam membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk kerjasama, syirkah, dan musyarakah, maka dalam hukum komersial dibahas tentang hukum bentuk-bentuk usaha. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis Islam, usul fikih, fikih muamalah, dan hukum komersial merupakan aspek penting dalam bisnis modern. Interaksi antara elemen-elemen yang berbeda ini dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara bisnis beroperasi dan keputusan yang mereka ambil. Dengan ini, kita dapat mengekspor prinsip-prinsip dan penerapan etika bisnis, fikih muamalah, fikih usul fikih, dan fikih komersial, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam bisnis modern. Etika bisnis Islam didasarkan pada prinsip kejujuran, kewajaran, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini diambil dari Al-Quran dan Hadis dan dirancang untuk memandu umat Islam dalam praktik bisnis mereka. Pentingnya etika bisnis Islam dalam bisnis modern tidak dapat dilebih-lebihkan. Dalam perekonomian global saat ini, dunia usaha berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Hal ini seringkali berujung pada perilaku tidak etis seperti eksploitasi pekerja, kerusakan lingkungan, dan korupsi. Etika bisnis Islam memberikan kerangka kerja bagi bisnis untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.